Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Waktu Sunyi. Terima kasih sudah kembali meluangkan waktu untuk hadir di sini. Semoga cerita kali ini bisa menemani kalian yang sedang beraktivitas dalam perjalanan, ataupun sekadar menjadi teman saat beristirahat maupun sebelum tidur. Bekerja hingga larut malam sudah menjadi hal biasa bagi sebagian orang, termasuk bagi para tukang ojek yang tetap menunggu di pangkalan, berharap masih ada satu penumpang terakhir sebelum pulang. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki pengalaman aneh saat mengantar penumpang di tengah malam. Ada yang mengaku melewati jalan yang terasa berbeda. Ada pula yang merasa membawa seseorang yang tidak pernah benar-benar mereka kenal. Sebagian kisah mungkin hanya kebetulan, namun ada juga yang hingga kini masih sulit dijelaskan oleh logika, seperti pengalaman yang dialami seorang tukang ojek dalam cerita kali ini. Sebuah perjalanan yang awalnya tampak biasa, perlahan berubah menjadi pengalaman yang tidak pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita mulai ceritanya. Rudy sudah lebih dari 20 tahun menjadi tukang ojek di sebuah pangkalan kecil yang berada tidak jauh dari terminal. Usianya kini menginjak 45 tahun. Meski rambut di pelipisnya mulai dipenuhi uban, semangatnya mencari nafkah tidak pernah berkurang. Beberapa tahun terakhir, keadaan tidak lagi seperti dulu. Sejak ojek online semakin banyak digunakan, jumlah penumpang yang datang ke pangkalan terus berkurang. Dalam sehari, terkadang Rudy hanya mendapat 2 atau 3 penumpang. Bahkan tidak jarang ia pulang dengan penghasilan yang jauh dari cukup. Meski begitu, Rudy tidak pernah mengeluh. Baginya, selama masih ada kesempatan untuk bekerja, ia akan tetap berusaha. Hari itu sebenarnya, Rudy baru bisa mulai mangkal. Menjelang sore, sejak pagi, ia harus mengurus beberapa keperluan keluarga, sehingga tidak sempat bekerja seperti biasanya. Saat tiba di pangkalan, beberapa teman sesama tukang ojek sedang berbincang sambil menikmati kopi. Mereka membicarakan kecelakaan yang terjadi pagi tadi di jalan raya, tidak jauh dari terminal. Katanya, seorang perempuan muda meninggal di tempat setelah mengalami kecelakaan. Rudy hanya mendengarkan sekilas. Ia tidak sempat bertanya lebih jauh karena pembicaraan segera beralih ke hal lain. Menjelang petang, Rudy mulai mencari penumpang seperti biasa. Cuaca yang sejak siang mendung perlahan berubah menjadi hujan. Rintik air turun cukup deras hingga membuat jalanan lebih cepat lengang. Meski begitu, Rudy masih sempat beberapa kali mengantar penumpang ke berbagai tujuan. Tanpa terasa, malam pun tiba. Hujan mulai reda. Teman-teman sesama tukang ojek memilih mengakhiri pekerjaan mereka dan pulang satu persatu. Rudy sebenarnya juga berniat melakukan hal yang sama. Namun saat menghitung uang di dalam dompetnya, ia sadar penghasilan hari itu masih belum cukup. Ia memutuskan menunggu sedikit lebih lama. Barangkali masih ada satu penumpang terakhir yang bisa menambah penghasilannya. Sebelum pulang, udara malam terasa lebih dingin setelah hujan. Jalanan mulai dipenuhi pantulan cahaya lampu di atas aspal yang masih basah. Pangkalan kini benar-benar sepi. Hanya Rudy seorang yang masih duduk di bangku kayu sambil sesekali memandang ke arah jalan. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan terlihat seorang perempuan muda berjalan pelan menuju pangkalan tempat Rudy menunggu. Rudy segera berdiri dari bangku kayu, tempatnya menunggu sejak beberapa menit yang lalu. Perempuan muda itu terus melangkah mendekati pangkalan. Usianya terlihat sekitar 22 tahun. Ia mengenakan jaket berwarna krem yang bagian lengannya sedikit basah karena sisa hujan. Sebuah tas selempang kecil tergantung di bahu kirinya. Rambutnya yang sebahu masih tampak sedikit lembab. Wajahnya memang terlihat pucat. Namun raut wajahnya tetap tenang. Tidak terlihat seperti seseorang yang sedang ketakutan atau terburu-buru. Sesampainya di depan pangkalan, perempuan itu menghentikan langkahnya. Ia menatap Rudy dengan sopan. "Pak, masih narik nggak?" Rudy mengangguk sambil tersenyum ramah. "Masih, Mbak." "Mau kemana?" Perempuan itu kemudian menyebutkan sebuah alamat yang berada di kawasan pinggir kota. Rudy mengenal daerah itu. Jaraknya memang cukup jauh dari terminal. Ia sempat memperkirakan
ongkos di dalam kepalanya, sebelum akhirnya menyebutkan nominal yang menurutnya wajar untuk perjalanan malam. Perempuan itu langsung mengangguk, tidak menawar sedikit pun. "Boleh Pak?" Rudi mengambil helm cadangan yang selalu digantung di samping motornya. Ia menyerahkannya kepada perempuan itu. "Silakan dipakai dulu, Mbak." Perempuan itu menerimanya sambil mengucapkan terima kasih. Setelah mengenakan helm, ia naik ke atas motor dengan pelan. Rudi sempat memastikan posisi duduk penumpangnya sudah nyaman. "Kalau sudah siap, kita berangkat ya Mbak." Perempuan itu hanya mengangguk pelan. Rudi menyalakan mesin motornya. Suara mesin yang sempat mengisi kesunyian malam terdengar normal seperti biasanya. Ia perlahan meninggalkan pangkalan. Lampu-lampu terminal mulai terlihat semakin jauh di belakang. Sementara jalan yang mereka lalui perlahan berubah menjadi lebih lengang. Sesekali masih ada kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. Namun jumlahnya tidak lagi sebanyak beberapa jam sebelumnya. Bagi Rudi, perjalanan seperti ini sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Mengantar penumpang hingga larut malam bukan lagi sesuatu yang asing. Karena itu, sedikit pun tidak terlintas di pikirannya bahwa perjalanan kali ini akan menjadi pengalaman yang terus ia ingat seumur hidup. Perjalanan malam itu berjalan cukup lancar. Jalan yang mereka lewati masih berada di kawasan kota. Lampu pertokoan dan warung makan masih terlihat menyala di beberapa titik. Sesekali, Rudi harus memperlambat laju motornya karena masih ada kendaraan yang melintas. Suasana seperti itu sudah sangat akrab baginya. Agar perjalanan tidak terasa canggung, Rudi mulai mengajak penumpangnya mengobrol. "Mbak, baru pulang kerja ya?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Iya Pak." Rudi kembali bertanya. "Kerja di mana Mbak?" "Di toko pakaian," jawab perempuan itu. "Sudah lama kerjanya?" "Kurang lebih 2 tahun." Rudi mengangguk sambil tetap memperhatikan jalan di depannya. "Lumayan juga ya, berarti sudah betah." Perempuan itu tersenyum kecil. "Alhamdulillah Pak, rumahnya memang di daerah tujuan ini?" "Iya Pak, saya memang tinggal di sana." Rudi kembali membuka percakapan. "Tinggal sama orang tua?" "Iya, sama ibu." Jawaban itu membuat Rudi kembali menimpali. "Kalau pulang semalam ini, ibu pasti khawatir." Perempuan itu terdiam beberapa saat. Kemudian ia menjawab dengan suara pelan. "Makanya saya ingin cepat pulang. Ibu pasti sedang menunggu." Rudi hanya mengangguk. Ia memahami perasaan itu. Dulu, ketika anak-anaknya masih kecil, istrinya juga selalu menunggu sampai ia benar-benar pulang ke rumah. Obrolan mereka sempat terhenti. Motor terus melaju, membelah jalan yang mulai lengang. Beberapa menit kemudian, Rudi kembali membuka percakapan. "Kalau boleh tahu, namanya siapa?" "Mbak, nama saya Sinta." "Pak." Rudi mengangguk pelan. "Nama yang bagus. Kalau saya, Rudi. Mungkin tadi belum sempat kenalan." Perempuan itu kembali tersenyum tipis. "Iya Pak, terima kasih sudah mau mengantar saya." "Sama-sama. Memang sudah tugas Bapak mengantar penumpang sampai tujuan." Perjalanan kembali diiringi kesunyian. Kini mereka mulai meninggalkan kawasan pertokoan. Lampu jalan masih menyala, namun jaraknya mulai berjauhan. Warung-warung yang tadi masih buka perlahan mulai menghilang. Di sisi kiri dan kanan jalan mulai terlihat lahan kosong yang sesekali diselingi beberapa rumah penduduk. Rudi tetap menjaga kecepatan motornya. Sesekali ia melirik spion untuk memastikan penumpangnya masih duduk dengan nyaman. Perempuan itu tetap duduk tenang. Kedua tangannya berada di atas tas kecil yang dipangkunya. Tidak banyak bergerak sejak tadi. Rudi kembali memusatkan pandangannya ke arah jalan. Perjalanan masih cukup jauh sebelum mereka tiba di alamat tujuan. Semakin jauh mereka meninggalkan pusat kota, suasana di sekitar jalan berubah semakin sunyi. Kendaraan yang melintas mulai jarang. Sesekali hanya terlihat 1 atau 2 mobil melintas dari arah berlawanan. Lampu jalan juga tidak lagi berdiri di setiap sisi. Beberapa ruas jalan hanya diterangi cahaya lampu motor milik Rudi. Udara malam terasa semakin dingin. Rudi mengira hawa itu muncul karena hujan yang baru saja reda. Ia menarik sedikit resleting jaket yang dikenakannya. Beberapa menit kemudian, tanpa sebab yang jelas, telinganya menangkap suara seperti seseorang
sedang terisak. Suaranya sangat pelan, hampir tertutup oleh suara angin dan deru mesin motor. Rudy sempat mengernyit. Ia mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, pelan, seperti tangisan seorang perempuan. Rudy sedikit menoleh. "Mbak, nangis ya?" Perempuan itu menjawab dengan suara yang tetap tenang. "Tidak, Pak." Rudy mengangguk kecil. Mungkin hanya suara angin yang mengenai helmnya. Ia kembali memusatkan perhatian ke jalan. Tidak lama kemudian, seekor anjing yang sedang duduk di depan sebuah rumah tiba-tiba berdiri. Anjing itu melolong panjang. Saat motor Rudy semakin dekat, anjing tersebut justru menggonggong keras. Anehnya, arah gonggongannya bukan ke arah Rudy, melainkan ke arah jok belakang motornya. Rudy sempat melirik melalui kaca spion. Perempuan itu masih duduk tenang seperti sebelumnya. Beberapa meter setelah melewati rumah itu, gonggongan anjing mulai menghilang. Rudy mencoba mengusir rasa tidak nyamannya dengan menarik napas panjang. Menurutnya, mungkin anjing itu memang mudah terusik oleh suara kendaraan. Perjalanan kembali berlanjut. Di sebuah tikungan, beberapa ekor kucing yang sedang berada di pinggir jalan tiba-tiba berlari menjauh ketika motor mereka melintas. Rudy kembali merasa heran, namun ia memilih tidak memikirkannya. Tak lama kemudian, ia mencium aroma bunga melati. Harumnya cukup jelas. Rudy sempat melihat ke kiri dan ke kanan. Di sepanjang jalan itu, tidak ada rumah yang memiliki halaman penuh bunga. Yang terlihat hanya semak, pepohonan, dan beberapa lahan kosong. Aroma itu perlahan menghilang begitu saja. Belum sempat rasa penasarannya hilang, Rudy mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada motornya. Tarikan gas terasa lebih berat, seperti sedang membawa penumpang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Padahal sejak awal, perempuan yang diboncengnya bertubuh ramping. Rudy sedikit memiringkan kepalanya. Ia mencoba menambah putaran gas. Motor kembali melaju. Beberapa menit kemudian, rasa berat itu mendadak hilang. Motor terasa sangat ringan, hampir seperti saat ia berkendara sendirian. Rudy kembali melirik kaca spion. Perempuan itu masih ada, duduk dengan posisi yang sama, tidak bergerak sedikit pun. Beberapa saat kemudian, motor kembali terasa berat. Lalu beberapa menit setelahnya kembali ringan. Perubahan itu terjadi beberapa kali. Semakin lama membuat Rudy semakin bingung. Ia mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. "Mbak, jangan maju mundur di jok ya. Motor Bapak jadi terasa aneh." Perempuan itu menjawab pelan. "Saya dari tadi tidak bergerak, Pak." Jawaban itu membuat Rudy terdiam beberapa saat. Ia tidak melanjutkan ucapannya. Tangannya tetap menggenggam setang motor. Pandangannya lurus ke depan. Sesekali ia melirik kaca spion. Pantulan wajah penumpangnya masih terlihat, meski sesekali tampak samar ketika cahaya lampu jalan berganti dengan gelapnya ruas jalan berikutnya. Rudy menganggap itu hanya pengaruh cahaya malam. Ia kembali memusatkan perhatian ke jalan yang mulai memasuki kawasan pinggir kota. Beberapa menit kemudian, perempuan itu mengangkat tangan kanannya pelan. "Pak, sebentar lagi belok kiri." Rudy mengangguk. "Baik, Mbak." Motor kemudian memasuki jalan yang lebih sempit. Lampu penerangan tidak lagi sebanyak sebelumnya. Di sisi kiri dan kanan hanya terlihat beberapa rumah yang berdiri berjauhan. Suasana malam terasa semakin sunyi. Tak lama kemudian, perempuan itu kembali memberi petunjuk. Yang depan itu, "Pak, rumah yang ada tendanya." Rudy memperlambat laju motornya. Dari kejauhan, terlihat sebuah tenda berwarna biru berdiri di depan sebuah rumah. Beberapa mobil dan sepeda motor terparkir di pinggir jalan. Lampu di halaman rumah menyala terang. Cukup banyak orang terlihat duduk di bawah tenda. Sebagian lainnya keluar masuk rumah. Rudy mengira mungkin sedang ada acara keluarga. Motor akhirnya berhenti tepat di depan rumah itu. Rudy mematikan mesin motornya. Kemudian ia berkata pelan, "Sudah sampai, Mbak?" Tidak ada jawaban. Rudy menunggu beberapa detik. Ia mengira penumpangnya sedang melepas helm. Namun, suasana tetap hening. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Jok motor itu kosong. Rudy langsung terdiam. Matanya menyapu ke kanan dan ke kiri. Tidak ada seorang pun yang berjalan menjauh dari motornya. Ia bahkan sempat melihat ke belakang rumah dan ke pinggir jalan. Tetap
Tidak ada siapa-siapa. Rasa bingung mulai memenuhi pikirannya. Ia turun dari motor, masih berharap penumpangnya mungkin sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah. Tanpa sempat ia lihat, Rudi kemudian menghampiri beberapa pria yang sedang duduk di bawah tenda. "Permisi, Pak, tadi lihat perempuan yang baru turun dari motor saya gak?" Beberapa orang yang ditanya saling berpandangan. Salah seorang pria parubaya mengernyitkan dahi. "Perempuan yang mana, Pak?" "Yang baru saya antar tadi. Masih muda, pakai jaket warna krem. Baru saja turun dari motor di depan sini." Pria itu perlahan menggeleng. "Dari tadi kami cuma lihat Bapak datang sendirian. Tidak ada yang dibonceng." Rudi terdiam. Ia sempat tersenyum kecil karena mengira pria itu sedang bercanda. "Masa sih, Pak? Tadi saya benar-benar nganter penumpang ke sini." Beberapa orang lain yang mendengar percakapan itu ikut menoleh. Salah seorang di antaranya ikut menjawab, "Memang dari tadi Bapak datang sendirian. Kami semua lihat kok." Jantung Rudi mulai berdegup lebih cepat. Ia kembali menoleh ke arah motornya, lalu ke jalan yang baru saja dilaluinya. Suasana tetap sepi. Tidak ada seorang perempuan pun di sekitar tempat itu. Dengan suara yang mulai pelan, Rudi kembali bertanya, "Kalau boleh tahu, sedang ada acara apa di sini, Pak?" Pria tadi menarik napas sebelum menjawab, "Kami sedang melayat." Jawaban itu membuat Rudi tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah rumah. Pintu ruang tamu terbuka lebar. Di dalamnya tampak sebuah meja yang dipenuhi rangkaian bunga. Di atas meja itu berdiri sebuah foto berukuran cukup besar. Saat mata Rudi menangkap wajah di dalam foto itu, tubuhnya langsung membeku. Perempuan yang tersenyum di dalam bingkai foto itu adalah perempuan yang baru saja duduk di belakang motornya. Wajahnya sama, rambutnya sama. Tangan Rudi mulai gemetar, dadanya terasa sesak. Ia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa orang yang berada di bawah tenda mulai memperhatikan wajah Rudi yang mendadak pucat. Rudi segera menundukkan kepala. Ia mengangguk pelan kepada mereka, lalu berbalik menuju motornya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menyalakan mesin motor, kemudian perlahan meninggalkan rumah itu. Sepanjang perjalanan pulang, wajah perempuan yang baru saja diantarnya terus terbayang di dalam pikirannya. Saat perjalanan pulang, Rudi memilih melewati jalan yang lebih ramai. Ia sengaja menghindari jalan kecil yang tadi dilaluinya. Entah karena masih syok atau memang ingin segera tiba di rumah. Pikirannya benar-benar tidak tenang. Setiap kali berhenti di lampu merah, tanpa sadar, ia melirik kaca spion. Meski ia tahu tidak ada lagi siapapun yang duduk di belakang motornya. Sesampainya di rumah, istrinya menyambut seperti biasa. Ia menanyakan, apakah Rudi sudah makan? Rudi hanya mengangguk pelan. Ia mengatakan akan makan nanti. Padahal sebenarnya ia sama sekali tidak berselera. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, Rudi mencoba berbaring di tempat tidur. Namun matanya sulit terpejam. Setiap kali memejamkan mata, wajah perempuan itu kembali teringat. Suara lembutnya saat menjawab setiap pertanyaan, cara bicaranya yang sopan, ucapan terima kasih sebelum perjalanan dimulai. Semuanya terasa begitu nyata. Rudi kemudian mencoba mengingat kembali perjalanan malam itu. Sedikit demi sedikit, kejanggalan yang sempat ia abaikan mulai terlintas di kepalanya. Suara tangisan yang terdengar samar di tengah perjalanan. Jawaban penumpangnya ketika ia bertanya, apakah sedang menangis? Anjing yang menggonggong ke arah jok belakang. Motor yang beberapa kali terasa berat, lalu mendadak ringan. Aroma bunga melati yang muncul tanpa tahu dari mana asalnya. Semua kejadian itu kini seperti saling berkaitan. Rudi membalikkan badan. Ia kembali mencoba memejamkan mata. Namun pikirannya justru semakin dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin perempuan yang baru saja diajak mengobrol? Sepanjang perjalanan ternyata berada di dalam foto duka itu. Ia masih berusaha mencari penjelasan. Mungkin wajahnya hanya kebetulan mirip. Mungkin perempuan yang diantarnya tadi memiliki saudara kembar. Atau mungkin rasa lelah membuat penglihatannya keliru. Semakin dipikirkan, semakin tidak ada jawaban yang terasa masuk akal. Malam itu berlalu begitu lambat. Hingga akhirnya suara azan subuh terdengar dari musala yang tidak jauh dari rumahnya. Rudi
Sadar, sejak berbaring tadi, ia sama sekali belum tidur. Paginya, Rudy kembali datang ke pangkalan seperti biasanya. Udara masih terasa sejuk. Beberapa teman sesama tukang ojek sudah lebih dulu berkumpul. Ada yang sedang menyeruput kopi, ada pula yang mengobrol sambil menunggu penumpang pertama datang. Rudy memarkir motornya di tempat biasa. Kemudian, ia duduk di bangku kayu bersama teman-temannya. Meski malam telah berlalu, pikirannya masih dipenuhi kejadian yang dialaminya beberapa jam sebelumnya. Ia beberapa kali menarik napas panjang, seolah masih ragu apakah cerita itu sebaiknya disimpan sendiri atau diceritakan kepada teman-temannya. Namun semakin dipendam, rasa penasarannya justru semakin besar. Akhirnya Rudy mulai menceritakan semua yang terjadi sejak ia menerima penumpang terakhir malam itu, mulai dari perempuan muda yang menjadi penumpangnya, obrolan mereka selama di perjalanan, suara tangisan yang sempat ia dengar, anjing yang menggonggong ke arah jok belakang motornya, motor yang terasa berat lalu ringan berkali-kali, hingga perempuan itu menghilang sesaat setelah mereka tiba di rumah tujuan. Teman-temannya yang semula masih mengobrol perlahan mulai terdiam. Mereka mendengarkan tanpa menyela. Setelah Rudy selesai bercerita, salah seorang temannya bertanya, "Rud, coba ingat lagi, perempuannya seperti apa?" Rudy mencoba mengingat wajah penumpang terakhirnya. Usianya sekitar 22 tahun. Badannya tidak terlalu tinggi. Rambutnya sebahu, pakai jaket warna krem, bawa tas lempang kecil, namanya juga sempat bilang Sinta. Suasana di pangkalan mendadak hening. Beberapa tukang ojek saling berpandangan. Pria yang duduk di samping Rudy perlahan meletakkan gelas kopinya. "Kamu yakin namanya Sinta?" Rudy mengangguk pelan. "Yakin. Saya sempat tanya waktu di jalan." Pria itu mengembuskan napas panjang. "Kalau begitu, sepertinya yang kamu antar semalam memang perempuan yang meninggal karena kecelakaan kemarin pagi." Rudy langsung menatap temannya. Temannya kemudian melanjutkan, "Kemarin pagi, perempuan itu mengalami kecelakaan tidak jauh dari terminal. Katanya baru berangkat kerja. Benturannya cukup keras. Nyawanya tidak tertolong. Makanya kemarin sebelum kamu datang, kami sempat membicarakan kecelakaan itu." Rudy perlahan mengangguk. Kini ia teringat kembali obrolan singkat yang sempat didengarnya saat tiba di pangkalan sore kemarin. Saat itu, ia tidak terlalu memperhatikan. Ia juga tidak sempat menanyakan siapa nama korbannya. Sekarang, semuanya terasa mulai tersusun dengan sendirinya. Ucapan perempuan yang ingin cepat pulang karena ibunya menunggu. Suara tangisan yang terdengar di tengah perjalanan. Anjing yang terus menggonggong ke arah jok belakang. Motor yang beberapa kali terasa berat, lalu mendadak ringan. Hingga rumah yang ternyata sedang dipenuhi pelayat. Rudy hanya terdiam. Tidak ada lagi yang mampu ia ucapkan. Semua kejadian yang semalam berusaha ia anggap sebagai kebetulan, kini seolah mendapatkan jawabannya. Sejak kejadian malam itu, Rudy tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Setiap pagi, ia kembali mangkal di pangkalan yang sama, mengantar penumpang ke berbagai tujuan, berbincang dengan siapa saja yang membutuhkan jasanya. Namun, ada satu hal yang berubah. Jika malam mulai terlalu larut dan jalanan sudah benar-benar sepi, Rudy tidak lagi memaksakan diri menunggu penumpang terakhir. Bukan karena ia takut bekerja malam, melainkan karena ia sadar tidak semua hal yang ditemuinya di jalan bisa dijelaskan dengan logika. Sesekali, ketika melewati jalan menuju rumah perempuan itu, Rudy masih teringat percakapan mereka di atas motor tentang pekerjaan, tentang ibunya yang sedang menunggu di rumah, dan ucapan terima kasih yang masih terdengar begitu jelas di telinganya. Hingga kini, Rudy masih meyakini bahwa malam itu ia benar-benar mengantar seseorang pulang. Hanya saja, orang yang diantarnya telah lebih dulu menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia. Peristiwa itu menjadi pengalaman yang tidak pernah bisa ia lupakan. Sebuah perjalanan yang tampak biasa, namun meninggalkan pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah menemukan jawabannya. Demikianlah kisah tentang seorang tukang ojek yang berharap mendapatkan satu penumpang terakhir sebelum pulang. Hingga tanpa disadari,
ia justru mengantar seseorang yang ternyata telah meninggal dunia sejak pagi hari. Entah bagaimana Rudy bisa bertemu dengan perempuan itu dan mengapa arwahnya masih sempat meminta diantarkan pulang ke rumahnya. Tidak ada yang bisa memastikannya. Namun kisah-kisah serupa masih sering diceritakan oleh para pengemudi yang bekerja hingga larut malam. Sebagian orang menganggapnya hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Tetapi bagi mereka yang pernah mengalami sendiri kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan, pengalaman seperti itu akan terus membekas sepanjang hidup. Mungkin pelajaran terbesar dari kisah ini bukanlah tentang rasa takut, melainkan tentang menyadari bahwa tidak semua peristiwa yang kita alami mampu dijelaskan oleh logika. Dan terkadang seseorang hanya ingin menyelesaikan perjalanan terakhirnya sebelum benar-benar pergi untuk selamanya. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita kali ini di kolom komentar. Dan jika kalian pernah mengalami kejadian aneh saat bepergian di malam hari atau memiliki kisah horor dari teman, keluarga, maupun orang terdekat, kalian juga boleh membagikannya di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman tersebut bisa menjadi inspirasi untuk kisah berikutnya di waktu sunyi. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Dan jika menurut kalian cerita ini menarik, bagikan juga video ini kepada teman, sahabat, atau keluarga kalian. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.